Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Dan hari ini kita akan menyajikan konten yang sangat menarik untuk teman-teman semua, yaitu pembahasan soal-soal yang pastinya akan membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi UP, PPG maupun teman-teman yang belajar untuk persiapan pretest PPG. Jadi pastikan teman-teman semua tetap stay tune di channel ini sampai di akhir video. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman semua selalu mendapatkan update terbaru dari channel kami. Kami selalu berusaha untuk memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi, di video kali ini kita akan fokus untuk membahas beberapa soal pilihan yang sudah sering muncul di UP maupun di pretest PPG. Nah, terus kemudian kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang soal-soal pedagogik. Kali ini kita akan membahas tentang soal profesional sesuai dengan kisi-kisi untuk guru teknik otomotif. Baiklah, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, seperti yang teman-teman lihat di layar, ini adalah soal tentang jangka sorong. Seorang teknisi melakukan pemeriksaan pegas katup suatu engine menggunakan jangka sorong dengan hasil berikut. Ini ya gambarnya. Terus kemudian, bila spesifikasi buku manual menunjukkan batas limit panjang minimal adalah 54,45 mm. Maka kesimpulan yang didapatkan adalah, pertama-tama mari kita lihat dulu gambar dari pengukuran jangka sorong ini. Kalau teman-teman kita flashback dulu, jadi jangka sorong itu kan memiliki dua skala. Skala utama dan skala non-use atau skala geser. Nah, skala utama letaknya berada di atas, kalau pada gambar ini ya, letaknya ada di atas. Kemudian skala non-use adalah skala yang letaknya di bawah, atau kalau pada jangka sorong yang nyata itu kan dia ada di mistar gesernya itu. Nah, setiap strip nilainya adalah 1 mm maksudnya saya. Jadi kalau di sini tertulis 4 berarti artinya di sini sudah dimulai di angka 40. Terus kemudian nolnya ada di sini, jadi kita baca ini adalah 50, terus kemudian satu strip nilainya adalah 1 mm, maka di sini 50, maka ada berapa strip? 1, 2, 3, 4. Berarti skala utamanya ada di 54 mm. Itu ya teman-teman. Jadi skala utamanya kita tentukan dulu, terus kemudian setelah skala utama teman-teman tentukan, kemudian baru masuk ke skala non-use atau skala geser. Nah, ini kita sudah ketemu tadi skala utamanya adalah 54 mm. Dapatnya dari mana? Ini angka 5, terus kemudian ada berapa strip? Dimulai dari angka 0 ya ini. 1, 2, 3, 4, maka di sini adalah skala utamanya 54 mm. Lalu kemudian selanjutnya sekarang skala geser atau skala non-use. Kita akan menentukan skala non-use-nya berapa.
Nah, skala Nonius ini ditentukan dengan melihat strip yang sejajar. Strip yang ada di bawah sejajar dengan strip yang ada di atas. Jadi skala geser dengan skala Nonius itu satu garis lurus gitu ya. Nah, terus di sini kalau kita perhatikan gitu ya. Di sini yang segaris terletak di sini. Ini ya. Terus kemudian setiap stripnya nilainya di sini. Kalau di sini itu adalah 1, berarti ini adalah 0,5 gitu ya teman-teman. Karena ini ada setengahnya gitu. Nah, karena yang satu garis ada di sini ya. Sorry, di sini ya teman-teman. Ini ya. Ada di sini nih. Ada di sini nih. Ini ya teman-teman. Sehingga skala gesernya adalah 0, ini ada 35 mm. Nah, ini ya. Bisa diperhatikan teman-teman. Jadi, skala utamanya di 54, kemudian skala Noniusnya ada di 0,35 mm. Nah, kemudian hasil pengukurannya tinggal dijumlahkan saja teman-teman. 54 ditambah 35 mm. Ketemu di angka 54,35 mm. Nah, terus kemudian kita balik di sini apa namanya? Soalnya jawabannya di mana? Kita lihat karena tadi hasilnya 54,35, kalau opsi yang A ini adalah 63, B 54, tidak sesuai ya, kita cari yang 54,35 ini ya, 54,35. Sedangkan kita lihat spesifikasi limit panjang minimalnya adalah di sini 54,35. Jadi panjangnya harusnya minimal 54,45, sedangkan hasil pengukurannya 54,35, sehingga pegas ketupnya itu harus diganti. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik, berikutnya soal yang kedua. Perhatikan dengan seksama gambar hasil pengukuran tahanan sekunder sebuah ignition coil dengan eksternal resistor berikut ini. Gambar dari multimeter. Nilai tahanan standar untuk koil dengan eksternal resistor adalah 10,7 sampai 14,5 kilo ohm. Pembacaan dan simpulan hasil pengukuran koil tersebut adalah Oke. Sekarang kita lihat dulu teman-teman di sini selektornya itu berada di kali 100. Kemudian untuk standarnya, spesifikasinya yang diminta adalah kilo ohm. Nah, kemudian kita lihat teman-teman di sini. Di sini kan ada banyak angka ya. Jadi kalau yang diminta adalah tahanan, maka yang dilihat adalah yang berada di sini teman-teman, sampai sini. Gitu ya teman-teman. Terus kemudian selanjutnya kita lihat panahnya mengarah di sini teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada angka 100, kemudian dia belum melewati strip yang kedua, sehingga kalau kita lihat di sini stripnya berada di sini, sehingga di sini nilainya 100, kemudian poinnya di sini, pointernya di sini, ini nilainya 130. Terus kemudian
selektornya berada di angka kali 100, maka ini juga dikalikan 100. 100 ya. Sehingga hasilnya kilo itu kan berarti 1000 ya, kilo ohm. Berarti kan kalau ini dikalikan kan 13.000 ya teman-teman. 13.000 sehingga hasilnya adalah 13 kilo ohm. Sedangkan di sini standarnya adalah 10,7 sampai 14 kilo ohm. Sehingga kalau jawabannya 13 kilo ohm, maka koilnya masih dalam kondisi baik. Jawabannya adalah yang B. Baik teman-teman, untuk soal berikutnya, perhatikan gambar pengukuran valve stem kendaraan berikut ini. Berdasarkan data di atas, hasil pengukuran dan kesimpulan yang tepat adalah, jadi ini adalah soal tentang cara membaca mikrometer strobe gitu ya teman-teman. Nah, terus kemudian sama halnya dengan jangka sorong, pada mikrometer strobe ada skala utama dan skala geser. Nah, di sini ada ini yang pertama skala utama, kemudian ini adalah yang kedua skala nonius, yang ketiga juga skala nonius. Nah, skala nonius, skala utama dulu. Skala utama itu nilainya setiap satu strip, nilainya kalau di sini kita lihat adalah 0,5 mm. Sedangkan untuk skala nonius yang kedua ini adalah nilainya 0,1 teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk yang nomor 3 ini, skala nonius yang ketiga, itu nilai setiap stripnya adalah 0,001. Sehingga step yang pertama adalah kita menentukan dulu skala utamanya berapa. Nah, kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 1 strip. Sehingga kalau dilihat adalah skala utamanya 4,5 mm. Terus kemudian selanjutnya skala noniusnya kita lihat. Skala yang segaris dengan skala utama. Ini adalah 45, lalu kemudian ini yang segaris adalah 46 dikalikan dengan 0,1 sehingga hasilnya adalah 0,46 mm. Kemudian selanjutnya step yang ketiga adalah menentukan skala nonius yang ketiga. Kita lihat yang segaris ada di angka 7. Sehingga angka 7 ini dikalikan dengan ini tadi 0,01. Hasilnya adalah 0,007. Hasil pengukurannya tinggal dijumlah saja teman-teman. 4,5 ditambah 0,46 ditambah 0,07. Hasilnya adalah 4,967 ini. Nah, terus kita lihat spesifikasinya. Diameter valve, diameter katup itu adalah 4,975 sampai 4,990. Sedangkan di sini adalah 4,967 di bawah dari spesifikasi, sehingga katup ini sudah jelek, harus diganti. Baik, soal berikutnya teman-teman.
Pak Tino memiliki mobil Toyota dengan mesin tipe 5K yang sering digunakan untuk bepergian jarak jauh. Pada saat Pak Tino akan melakukan perjalanan jauh lagi, Pak Tino mengganti oli mesin di bengkel langganannya. Pada saat baut oli mesin dilepas, ternyata oli yang keluar hanya sedikit. Menurut analisa Anda, pengaruh yang terjadi terhadap mesin mobil Pak Tino tersebut adalah poin yang A, beban pompa oli menjadi ringan. B, pompa oli mengalami tekanan yang tinggi. C, viskositas oli mesin menjadi meningkat. D, pelumasan pada mesin menyebar ke bagian yang sempit. E, komponen mesin yang bergerak mengalami keausan. Oke, kita lihat kata kuncinya dulu teman-teman pada soal ini. Jadi Pak Tino itu mobilnya sering digunakan untuk bepergian jarak jauh. Nah, terus kemudian selanjutnya saat akan melakukan perjalanan jauh lagi, Pak Tino bermaksud untuk mengganti oli mesin. Terus kemudian oli yang keluar hanya sedikit. Jadi ini poinnya. Sekarang kita lihat opsi yang A, teman-teman. Beban pompa oli menjadi ringan. Pompa oli itu kan fungsinya untuk memompa oli ke seluruh komponen mesin. Nah, jika beban pompa oli itu ringan, karena mungkin memang viskositas atau kekentalannya yang baik, sehingga tidak perlu pompa olinya bekerja lebih berat. Tapi kalau misalkan Pak Tino itu memilih oli mesin yang tingkat kekentalannya itu tinggi, tidak sesuai dengan SAE yang disarankan, maka beban pompa oli itu menjadi berat, sehingga salah ya teman-teman. Jadi tidak ada kaitannya gitu. Poin yang A. Lalu selanjutnya untuk poin yang B, pompa oli mengalami tekanan yang tinggi. Pompa oli mengalami tekanan yang tinggi enggak? Karena apa? Enggak ada teman-teman, enggak ada hubungannya gitu. Ya, ini juga salah. Lalu berikutnya, viskositas oli mesin menjadi meningkat. Viskositas itu kan kekentalan, teman-teman. Tidak mungkin oli mesin itu ketika digunakan terus-menerus untuk melakukan pendinginan, tidak mungkin viskositasnya itu meningkat. Salah ya ini, teman-teman. Terus selanjutnya, pelumasan pada mesin menyebar ke bagian yang sempit. Tidak ada hubungannya. Jadi pelumasan itu ya seharusnya memang menyebar ke semua komponen. Gitu teman-teman. Nah, terus poin yang E, komponen mesin yang bergerak mengalami keausan. Ya betul, karena apa? Karena kan oli digunakan terus-menerus mengalami penguapan karena digunakan untuk melumasi komponen mesin yang ketika digunakan panas, maka akan menguap gitu ya. Jadi habis. Terus kemudian penggantian olinya tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang E ini teman-teman. Komponen mesin yang bergerak mengalami keausan karena olinya tinggal sedikit. Baik teman-teman, jadi itu tadi pembahasan kita untuk soal-soal profesional untuk guru teknik otomotif. Ingat teman-teman, praktik adalah kunci utama kita dalam menguasai materi. Jadi jangan ragu teman-teman untuk selalu meluangkan waktu setiap hari berlatih mengerjakan soal-soal PPG, latihan-latihan PPG ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah stay tune sampai akhir video, sudah menemani kita hari ini dalam pembahasan soal-soal. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan komen di bawah. Kami
Selalu berusaha untuk membantu teman-teman dalam belajar teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan berhenti untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.